Oke, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Bayuga di channel Rumah Bayuga Production. Kalau baru datang channel ini silahkan subscribe, yang nonton udah lama terus nonton lagi, selamat datang ya. Akhirnya aku bikin konten tentang ngomong-ngomong lagi kayak gini. Oke teman-teman, beberapa hari lalu mungkin video di channel ini isinya tentang paduan suara ataupun, aku mengajar gitu ya. Emang sekarang setelah aku pulang ke Lampung aku dikaryakan di sana, tanpa disengaja orang-orang banyak minta tolong untuk ngelatih kur, entah itu di gereja, entah itu di, komunitas guru. Dan okelah gitu ya, itu kita syukuri gitu. Dan juga ada beberapa project masuk, sekarang aku juga buat studio recording di Seperti Banyak Lampung Tengah, tepatnya di dekatnya Simarandu. Kalau teman-teman punya lagu yang mau diproduksi atau sebatas cover-cover, bikin video cover, bisa hubungin langsung aja buka Maps-nya di Google Maps Rumah Bayuga Production Studio, Rumah Bayuga Studio, produksi musik dan audio. Gitulah pokoknya ya. Silakan dicari di Google. Oke, teman-teman, kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang mungkin pernah dibahas oleh beberapa orang, tapi juga mungkin ini jadi hal yang dikesampingkan. Ada hubungannya sama MBG, makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan sekarang berjalan atas dasar ya pajak masyarakat, atas dasar manajemen keuangan, sehingga sekarang kita bisa merasakan hak makan bergizi gratis di berbagai sekolah dan ini semakin merata sebenarnya di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, pernah ingat nggak ketika kita itu waktu kecil dulu orang tua kita ketika nyokolahin kita itu sering ngomong kayak gini, "Yo belajar yang rajin biar pintar," gitu ya. "Sekolah yang benar biar nanti jadi orang sukses." Ada harapan-harapan luar biasa ketika, eee, bersekolah gitu dari orang tua tuh selalu punya harapan-harapan untuk bisa, anaknya itu bisa jadi lebih baik gitu ya. Jelas pengen anaknya jadi cerdas, terus berprestasi, membanggakan. Itu paling enggak itulah yang inginkan oleh banyak orang tua. Tapi di era sekarang ini sebenarnya pendidikan makin kompleks masalahnya. Karena terus ada yang protes, sekarang nggak ada kenaikan kelas, nggak ada tinggal kelas, semua anak harus naik. Terus anak-anak jadi nggak fokus dan nggak benar-benar belajar gitu. Nggak punya komitmen untuk belajar, mereka seenaknya. Apa iya gitu ya? Apa iya sebenarnya? Apakah semua anak gitu? Gitu. Yang aku lihat sih sebenarnya enggak juga. Ya, banyak anak-anak juga yang punya semangat belajar tinggi dengan segala hal yang mereka yakini untuk benar-benar memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, untuk diri mereka gitu ya. Untuk sistem tinggal kelas setuju atau enggak, mmm, menurutku perlu kajian lebih lanjut gitu ya. Apakah tinggal kelas benar-benar efektif atau ada hal yang perlu, bisa lagi diusulkan agar ini bisa jadi hal yang lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu. Nah, aku nggak lagi mau bahas itu, tapi aku lagi mau bahas tentang seseorang disekolahkan untuk pinter tapi kadang-kadang tidak untuk sehat. Apa maksudnya? Terlepas atau di luar daripada topik-topik pembelajaran yang sekarang JP-nya mungkin makin banyak, makin ke sini. Terus, oh ya makin kompleks, anak-anak kelas 1, kelas 2 SD harus pulang lebih dari jam 12 dan itu menyedihkan sebenarnya ya. Karena kadang-kadang mereka jadi kehilangan ruang-ruang belajar di luar sekolah yang sebenarnya itu penting ya. Bersosialisasi dengan masyarakat, ketemu sama keluarga itu penting. Ya ini lagi-lagi biasanya pilihan dan apakah pilihan ini dipilih oleh anak bisa jadi, tapi lebih-lebih ini ditentukan oleh orang tua atau wali mereka. Nah, itu. Sehingga ketika mereka lebih lama di sekolah, punya semacam konsekuensi atau hal-hal, otomatis yang terjadi, yaitu apa? Mereka mengkonsumsi sesuatu untuk tubuh mereka lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Bisa jadi kayak gitu. Maka, sebenarnya kita perlu melihat MBG ini sebagai hal yang positif sebenarnya. Ketika aku di Jogja, wah ini nanti banyak teman-temanku yang, kayaknya kontra ya sama MBG ya. Oke, ketika aku di Jogja aku sama teman-teman, aku juga orang yang melihat kayaknya MBG ini nggak tepat sasaran deh, kayaknya juga untuk sekolah-sekolah kayak gini di Jogja tempatku kerja dulu kayaknya nggak cocok deh, karena anak-anaknya juga bawa bekal sendiri gitu. Tapi ternyata ketika aku pulang di Lampung aku merasa, kayaknya MBG ini jadi solusi di beberapa sekolah. Jadi mungkin memberikan hak MBG untuk beberapa sekolah atau bahkan beberapa anak ini mungkin jadi solusi. Tapi jelas ya karena mungkin dipikir, oleh Pak Prabowo dan tim ya setiap anak punya hak yang sama di Indonesia ini untuk mendapatkan hak mereka, mendapatkan makan bersih gratis dari pemerintah. Atau hal yang lain aku nggak tahu ya. Tapi intinya jelas jadi salah satu solusi menurutku. Ya kita sepakat bahwa kemasannya ataupun teknisnya perlu diperbaiki dan ditata ulang, gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, teman-teman, yang bikin aku
merasa MBG jadi salah satu hal yang, cukup positif adalah ketika waktu sebelum ada MBG di sekolah ini ya kan baru-baru aja nih di Lampung dapat yang di daerah ya. Itu sebelumnya anak-anak sering pagi-pagi itu makan mie gelas, terus tiba-tiba mereka, bawa, es cekek gitu ya, sehari bisa 2 3 kali makan itu atau minum minuman itu. Bayangkan tubuhnya gimana tuh. Mereka bisa minum es teh habis itu minum, ice ya. Ya mereka mengkonsumsi itu dan tentu ini ya mungkin kalau orang kesehatan bisa komen lah di bawah gimana menurut Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih ya. Gimana menurut panjenengan semua kalau mengkonsumsi makanan dan minuman manis atau dengan, pengawet di setiap hari untuk jangka panjang, ya gitu. Dan sekolah seringkali tidak punya semacam, eee, kepekaan untuk mendisiplinkan hal tersebut di kantin-kantin mereka. Ya, disclaimer video ini bukan untuk nyalahin siapapun, tidak menyalahkan pihak manapun, tapi menurutku kita bisa saling bersinergi. Orang tua, guru, ya, dan pemerintah, bahkan orang-orang yang di kantin, ya itu bukan hanya mikir yang penting cuan, tapi gimana lebih kreatif lagi bikin makanan-makanan sehat buat si anak-anak ini yang mungkin bisa mendukung si MBG ini justru gitu loh. Ya, sehingga ketika aku di sekolah sekarang mungkin, hampir 6 bulan ini aku mengajar, itu mayoritas anak-anak di kelasku atau yang kelas yang sudah aku masuk di sana itu membuat tumbler. Sederhana ya, serasa sederhana, tapi menurutku ini jangka panjang, kesehatan jangka panjang. Ketika mereka mau mengkonsumsi minum air putih dengan, baik, dengan cukup, ya niscaya kesehatan dan tubuh mereka juga akan berkembang dengan baik, kayak gitu. Nah, kita tuh di sekolah tuh kayak ngomongin karakter, literasi, numerasi gitu ya, tapi jarang banget kadang-kadang ngomongin tentang hari ini udah makan apa, udah minum apa, nanti, eee, mau setelah MBG makan apa, bahkan MBG aja kadang-kadang nggak dihabisin kan, atau bahkan nggak disentuh sama anak-anak ini. Walaupun gurunya bener-bener udah, "Ayo dimakan ini," "Enggak doyan Bu, enggak." Itu juga banyak kasus gitu, akhirnya mereka jajan di kantin. Ya ini pro kontra, ada yang diuntungkan dan dirugikan mungkin secara, eee, faktor ekonominya, tapi yang aku soroti adalah ayo bareng-bareng kita lihat secara mendalam kesehatan anak di sekolah. Jadi kalau pulang ya orang tua harus mau tanya ke anaknya, "Tadi makan apa? Minum apa?" Terus kalau mau berangkat, "Nanti makan ini loh ya, embengnya dimakan, minum air putih yang cukup." Gitu. Jadi benar-benar ada sebuah kesepakatan-kesepakatan yang berujung kesehatan yang dibangun oleh orang tua sama anaknya di sekolah mereka. Dan aku harap video ini mungkin ketika ditonton oleh pihak-pihak yang aku sebutkan tadi kita bisa saling bersinergi untuk benar-benar menghadirkan ruang yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tapi menyehatkan generasi-generasi ini. Gitu. Ya cukup videonya sampai sini. Kalau lebih detailnya mungkin akan aku bahas di kemudian hari, tapi intinya video ini mau menekankan tentang ruang sekolah yang tidak hanya aman dan menumbuhkan kecerdasan tapi juga ruang yang menumbuhkan pola hidup sehat. Thank you.